Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umiati Harhab, NIM 1920 5066. Di sini saya akan menjelaskan pengertian desain pembelajaran. Desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebagai desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Dan desain juga mempelajari susunan yang membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Menurut Agnew, belajar seseorang dapat mempengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Di sini langkah-langkah desain pembelajaran. Satu, menganalisis dalam mengutarakannya yang lebih sederhana. Menganalisis adalah proses mengidentifikasi apa yang dipelajari. Dua, mendesain. Kata desain mempunyai makna berlevel makro dan mikro dalam pengertian mengacu baik pada pendekatan sistem maupun pada sebuah langkah dalam pendekatan sistem. Langkah-langkah dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun dalam praktek, seperti halnya dalam proses intelektual sistem. Secara keseluruhan, mendesain adalah proses memspesifikasi bagaimana harus dipelajari. Tiga, mengembangkan adalah proses memadu dan menghasilkan materi pembelajaran. Empat, melaksanakan adalah menggunakan materi dan strategi dalam konteks. Lima, mengevaluasi pembelajaran adalah proses menentukan kesesuaian pembelajaran. Kriteria desain pembelajaran. Sistem pembelajaran siswa merupakan komponen kunci dan harus dijadikan orientasi dalam mengembangkan perencanaan dan mengembangkan desain pembelajaran. Hal ini sangat penting sebab desain pembelajaran dirancang untuk mempermudah siswa untuk belajar. Dengan demikian, mendesain pembelajaran perlu diawali dengan melakukan studi mendahuluan tentang siswa. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang siswa, di antaranya: satu, kemampuan dasar pemahaman. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa perlu dipahami untuk menentukan dari mana mulai mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran dirancang sesuai dengan potensi dan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan kata lain, desain tidak dirancang semata-mata oleh kemudian dan kehendak guru. Oleh kemauan dan kehendak guru. Dua, gaya belajar. Setiap siswa memiliki perbedaan. Yang dimana perbedaan itu ke dalam tipe-tipe, yakni tipe auditif, tipe visual, dan tipe kinestetis. Berpijak pada pendekatan sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Melalui pendekatan sistem dari awal sudah diantisipasi berbagai kendala yang mungkin dapat menghambat terhadap pencapaian tujuan. Atas dasar itulah maka pendekatan sistem dalam desain instruksiונal merupakan pendekatan ideal yang dapat dilakukan oleh para desainer pembelajaran. Terujuk secara empiris. Sebelum digunakan sebuah desain
instruksional harus teruji dalam dahulu efektivitas dan efisiensinya. Secara empiris, melalui pengujian secara empiris dapat dilihat berbagai kelemahan dan berbagai kendala yang mungkin muncul sehingga jauh sebelumnya dan dapat diantisipasi. Selain itu, melalui 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 pengkajian secara ilmiah dapat meyakinkan para pengembang pembelajaran untuk menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.